Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang nanya sama saya, Bib, hidup kok susah begini ya Bib ya? Terus mau jawabnya gimana enaknya? Masalahnya saya itu tidak melihat hidup susah. Nah kalau ada orang melihat hidup susah itu, terus saya mau jawabnya gimana? Habib Muhammad ya? Oh ya, teman-teman dari Malang. Jawabnya gimana saya? Kalau ada orang ngomong hidup kok susah. Sementara saya tidak merasakan hidup itu susah. Saya mau jawabnya gimana? Lawang Allah sudah bilang setiap ada susah ada mudah. Setiap ada susah ada mudah. Artinya dalam satu susah kamu akan temukan dua kemudahan. Nah kalau Allahnya sendiri yang ngasih hidup udah ngomong begitu, kok kamu masih bilang hidup kok susah? Berarti kamu benar atau salah? Salah, hidup itu mudah, gak susah. Kalau bahasa saya begini, yang dulu pernah saya terangkan loh, ini soal, ini jawaban. Ada soal, ada jawaban. Soalnya susahnya luar biasa, tapi jawabannya ada di sampingnya. Jenengan kalau suruh garap begitu bisa enggak? Bisa enggak kira-kira? Ada soal 1000 dikali 5 juta dikali 3 triliun dikali 229 miliar dibagi 5 rupiah dikali 77 kali 99 bagi 1.00009 sama dengan tanda tanya gede. Suruh jawab, bisa enggak? Enggak bisa. Tapi di sebelahnya dikasih jawaban. Terus kamu suruh ngerjakan, bisa enggak? Bisa. Tinggal ngapain? Tinggal nulis. Betul kan? Tinggal nulis. Nah Allah subhanahu wa ta'ala setiap kali ngasih soal itu jawabannya nempel di situ. Ini sebetulnya rahasia ya. Ini kalau dibagi malam hari ini kebanyakan yang saya bagi ini. Gimana? Perlu dibagi? Ini sebetulnya kalau jamaah Ar-Raudhah ilmu gini sudah ngelontok semua ini. Harusnya ini sudah nggak ada. Alhamdulillah jamaah Ar-Raudhah ini kena model seperti apapun seharusnya ya insya Allah sudah paham. Seharusnya. Cuman prakteknya suka ada setan. Ya lupa. Ya prakteknya lupa. Makanya perlu diingatkan dan diingatkan dan diingatkan. Allah itu kalau ngasih soal jawabannya nempel di situ. Tak kasih contoh ya. Mau? Jenengan sholat subuh terlambat. Adzan subuh jam 4 lewat 3 atau lewat 4. Sekarang jam berapa nanti subuh? 4 lewat 4? 4.07. 4 lewat 07 adzan subuh. Ya. Jenengan jam 4.010 dengar suara adzan masjid-masjid masih belum selesai didengar. Bentar lagi. Tidur lagi. Bangun-bangun jam 8. Pernah enggak begitu? Jangan ngaku, jangan. Aib, itu aib. Di hati saja. Aib harus disembunyikan. Pernah enggak begitu? Ya udah, pokoknya gitu ya. Nah, terus jam 10 jangan bangun segera sholat qadha gitu. Sholat qadha. Tapi kan dosa itu tadi dengan sengaja meninggalkan sholat. Jam 10 tiba-tiba istri marah-marah. Kamu tuh begini. Ruwet atau enggak ruwet ini? Ruwet atau enggak ruwet? Ruwet. Sebetulnya jawabannya gampang. Kamu berusaha, jangan marah di begini, rampung bingung. Setangi turun. Ngerti bojo ruwet gitu. Pusing. Padahal jawabannya gampang. Bojomu ki ruwet gara-gara subuhmu telat. Paham? Berarti caranya biar sama Allah disadarkan nih istri nggak ruwet lagi gimana? Langsung istighfar, ya Allah maafkan subuh saya yang telat tadi, ya Allah ampuni, istighfar. Lagi gak rumongso beres subuh. Hati nggak ada gelo, nggak ada kecewa. Oh ya diajar rasakno kowe.
Kalau kamu nggak bisa ngerasa ya gelo sholat subuhmu tadi, ya ngerasa diamuk bojo piye. Iki lagi diamuk bojo, kena dicekel malaikat jegur nun rokok piye. Wis timbang kejegur neraka ben bojomu ngamuk, penghapus dosamu habis. Tapi apa mau dosa jenengan dihabiskan dengan dimarahi istri terus? Stres loh, nggak enak. Sama juga istri begitu. Kenapa suami saya begini? Kenapa? Ini bukan masalah suamimu. Lihat dirimu. Masalahnya tuh di dirimu. Da'uka minka wa dawa'uka fik. Penyakit itu dari dirimu sendiri dan obatnya dalam dirimu. Jangan nyalakan orang lain. Gagal paham tuh nyalakan orang lain. Suami saya kok begini, istri kok anak saya. Tonton dulu, sholatmu piye, sholatmu piye, sholatmu dulu tonton dulu. Cek sholatmu, cek sholatnya. Lihat kamu gimana sama Allah Ta'ala, kamu sama Allah gimana, hatimu sama Allah bagaimana, istighfarmu seperti apa. Begitu kita selesaikan itu, urusan yang lain diselesaikan sama Allah Ta'ala. Nah kalau kangelan ada yang lebih gampang. Wah, subuh telat gimana, waduh istighfar ya istighfarnya nyesel tapi ki dosa gede ya Allah. Mulai cek saldo, masih ada 200 juta saldo, ya wis lah. Biar nanti Allah mengampuni saya, iki masjid iki kita kok CT wis elek. Ya masjid CT wis elek. Sing sholat subuh ki do ngantuk, Masya Allah. Kalau begitu saya mau sodakoh, saya mau beli kopinya Habib Novel, nanti sabar sih. Belum selesai ini ceritanya. Saya mau beli kopinya Habib Novel, jadi buat jatah masjid 5 di kampung saya, tiap subuh mau saya buatkan kopi, tak enterno biar jamaahnya habis sholat, dumlek kabeh minum kopi. Masya Allah. Istri yang tadi marah, tiba-tiba berubah, Mas maafkan saya ya mas. Aku tadi khilaf, Masya Allah. Bener kata Habib Novel, bener, iya. Ini bukan kata saya, ini ilmu langit ya begitu caranya. Yang bisa dandani cuma Allah, bukan akalmu, bukan kemampuanmu, bukan. Maka pakai yang begitu. Jelas semuanya? Jadi hidup itu mudah atau susah? Mudah. Loh, penyelesaiannya tinggal sama yang punya hidup kok angel. Bereskan urusan kita sama Allah, beres urusan kita dengan selain Allah. Selesai. Gak angel. Jadi orang yang merasa hidupnya angel itu berarti hidupnya dia sama yang maha hidup angel. Kalau hidupnya dengan yang maha hidup itu enggak angel, maka hidupnya dengan yang maha tidak hidup manusia ini, maha mati manusia ini ya. Itu akan jadi juga enggak angel kalau sama Allah enggak angel. Sama Allah mudah, baik hubungannya, nanti manusia sekitar akan dibuat mudah. Loh Beb, dalam kenyataannya itu kan ada orang-orang soleh, Nabi aja dilempari batu. Loh, kalau bentuk tampaknya enggak enak itu ya akeh. Tapi yang ngerasakan lu enak loh. Jangan kamu kira yang merasakan seperti kamu, jangan disamakan dengan dirimu. Orang-orang soleh itu mengalami gak enak tuh ketokane tok. Tapi aslinya enak. Saya kemarin duduk sama Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Boleh ya share sedikit ya. Nanti jangan bilang Habib Muhammad ya. Saya bocorkan. Habib Muhammad tuh ngomong gini, Kak Novel, kalau manggil saya kan Kak Novel. Kak, artinya saya masih muda, bukan Pak, bukan siapa gitu loh. Mas Novel gitu kan, Kak Novel ya, Kak Novel. Ya, gini. Alhamdulillah ya. Kita ini kok hiburannya mudah. Buka kitab seneng. Buka kitab tok ini, buka kitab baca seneng, nikmatnya luar biasa. Nah orang lain lo kesian. Mau menghibur diri harus cari pantai. Mau menghibur diri harus keluar negeri. Mau menghibur diri harus lihat pemandangan sawah atau gunung. Kalau belum lihat sawah gak iso seneng. Gak lihat sungai gak iso seneng. Kesian. Nah kalau kita kan lihat sungai ya seneng, lihat sawah ya seneng, lihat gunung ya seneng. Tapi gak harus gitu loh. Artinya cukup buka kitab, alhamdulillah udah seneng. Itu disyukuri itu. Itu nikmatnya luar biasa. Makanya saya seneng betul kalau ketemu abang-abang becak itu, di becaknya aja udah seneng. Bisa ketawa, di becaknya dia udah bisa seneng. Gampang terhiburnya. Lah awakmu klik doa kayak stres ngegumun aku. Bojo ayu yo sambat. Suami ganteng yo sambat ya. Urip kok kaya ngene.
naiknya mobil, perusahaan banyak. Cari uang kok susahnya begini ya Beb. Ya Allah, ya dolen kabeh ngono bingung. Lah ya aneh toh ya. Aneh. Cari uang. Kalau cari susah nggak usah cari. Oh, kamu punya uang, kamu punya ya jualan sudah, selesai. Selesai. Itu semua ibu-ibu. Gak punya duit, kalau emas, gelang emas, buka lemari emas, ngarepe ya Kang Mas. Kakean sambat. Ya Arhamar